Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di Tengkorok Channel. Jadi untuk topik yang akan kita bincang pada kali ini adalah berkaitan dengan Presiden Vietnam akui malu gelar juara AFF U23 setelah dihujat publik sendiri sampai katakan hal ini. Apabila melihat perlawanan baru-baru ini ya antara pasukan timnas Indonesia menentang Vietnam, di situ saya tengok pasukan timnas Indonesia telah melakukan yang terbaik ya. Walaupun dalam tempo yang singkat, tempo latihan ataupun persediaan mereka untuk menghadapi Piala AFF ini, tetapi yang saya lihat pasukan timnas Indonesia dapat berkolaborasi ya dengan baik sekali. Di situ walaupun ada beberapa pemain yang tidak dilepaskan oleh klub mereka, tetapi dalam tempo yang singkat Sintayong dapat membentuk satu pasukan untuk menentang ya pihak lawan di Piala AFF baru-baru ini. Pasukan timnas Indonesia dapat menunjukkan sesuatu yang terbaik bagi saya, kerana untuk melawan pasukan Vietnam ini tidak mudah ya. Karena pasukan Vietnam ini adalah antara pasukan yang kira hebat untuk sepak bola. Tetapi Indonesia dapat bertahan sehingga habis masa begitu. Tidak ada sebarang jaringan yang telah diperolehi oleh pasukan Vietnam. Begitu juga pasukan Indonesia. Jadi kedua-dua pasukan ini sebenarnya adalah pasukan yang hebat. Tetapi mereka kalah, pasukan timnas ini kalah setelah adu penalti ya. Dan apabila melihat perlawanan antara timnas Indonesia dengan Vietnam ini, satu perkara yang perlu ditambah baiklah adalah dari segi penjagaan wasit itu. Kerana di situ saya melihat ya ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik. Namun begitu, dalam kemenangan yang telah diperolehi oleh pasukan Vietnam ini, di sini Presiden Vietnam akui malu ya gelar juara AFF U23 setelah dihujat publik sendiri sampai katakan hal ini. Jadi kita dengar dulu bagaimana respon Presiden Vietnam, yang mana apabila mereka mendapat gelar juara itu, di sini dikatakan dia akui malu gelar juara AFF U23 setelah dihujat publik sendiri. Jadi kalau ditengok ada beberapa perkara yang telah berlaku sepanjang perlawanan antara timnas Indonesia dengan Vietnam, dan dikabarkan ramai yang meminta agar pasukan ataupun timnas Indonesia keluar daripada AFF begitu. Jadi itu nanti kita akan bahas, tetapi sebelum itu kita tengok dulu di sini bagaimana pengakuan ya Presiden Vietnam ini apabila dihujat publik sendiri katanya di situ. Jadi ini video dari channel RM Sport. Pada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe ini channel RM Sport. So, kita dengar dulu apa komen Presiden Vietnam berkaitan dengan kemenangan Vietnam untuk Piala AFF U23. Jadi langsung kita saksikan klip video ini. Jom. Baru pertama kali terjadi Presiden Vietnam akui malu lihat permainan timnas Vietnam yang begitu kasar terhadap timnas Indonesia. Presiden Vietnam pun sampai katakan hal ini usai PSSI protes keras terhadap penyelenggaraan Piala AFF U23 2023. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Ini wasit pun perlu diambil perhatian kan guys, sebab banyak benda yang dia terlepas pandang saya tengok di sini. Apapun kita dengar dulu, Presiden Vietnam nih mengakui malu gelar juara AFF bersama U23. Timnas Indonesia U23 bersua timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2023 yang dilangsungkan di Rayong Porifik Stadium Sabtu 26 Agustus 2023. Sejatinya laga berjalan menarik yang mana ini saya tengok ada part yang dimana pasukan timnas Indonesia dalam satu masa itu 3 ya pemain Indonesia dijatuhkan begitu di depan tiang gol begitu guys di sini. Kedua tim saling jual beli serangan.
Satu, Sayangnya dua. wasit asal Jepang yang memimpin Di sini pertandingan tuh. Hiroki Kashihara beberapa kali membuat keputusan yang dinilai merugikan Indonesia U23. Selain ada Beckham Putra yang Wasit. dijatuhkan di kotak terlarang tapi tidak digubris wasit, ada juga momen ketika Inilah yang Haikal kena siku tuh kan guys. Di sini yang tidak dikenakan tindakan ya ketika itu. Jadi di situ nampak bahwa wasit itu dia tidak tahu wasit ini di pihak mana, tetapi apa yang sepatutnya dilakukan perkara seumpama ini perlu dikenakan satu tindakan lah kan terhadap pemain yang mengasari timnas Indonesia ini, sebab AFF ini dia bukanlah dalam jadwal FIFA, tetapi di situ adalah untuk mencungkil ya bakat dan juga untuk memperkuatkan mental, fisikal, dan disinilah untuk mereka berkolaborasi sebenarnya antara tim-tim negara-negara lain, bukan semata-mata untuk mendapat gelar juara begitu. Jadi kalau di peringkat AFF pun begitu sudah melakukan kecurangan, jadi bagaimana sepak bola boleh maju begini kan? Sedangkan ini sepak bola ini kalau dilihat ya untuk penggemar sepak bola di Indonesia itu hampir 75% begitu. Penduduk Indonesia itu penggemar sepak bola. Jadi kalau Indonesia keluar dari AFF, yang rugi sebenarnya siapa? AFF juga lah yang rugi begitu. Kita dengar dulu pengakuannya nih. pemain Vietnam U23 Nguyen Hoc Duc menyekut Nguyen. kepala belakang Haikal Al-Hafiz. Namun dua momen di atas tidak menjadi perhatian wasit. Keputusan-keputusan itu yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor timnas Indonesia U23 gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 2023. Betul lah guys, saya tengok ya sepanjang perlawanan ini ya, Indonesia dapat mempertahankan mereka punya tiang gol ya daripada dibolosi oleh pasukan Vietnam. Dari masa mula sampai masa akhir mereka dapat mempertahankan. Itu sudah menunjukkan komitmen dan juga kombinasi pasukannya, walaupun dalam tempo yang singkat mereka berlatih ya untuk persediaan AFF ini. Saya lihat mereka dapat Sintayong dapat membentuk satu pasukan yang kira boleh memahami ya corak perlawanan untuk menentang pasukan lawan begitu. Itu yang keunikan yang saya nampak, satu kelebihan lah Sintayong punya pengaturan begitu. Setelah melalui 120 menit pertandingan dengan skor sama kuat 0-0, timnas Indonesia U23 pada akhirnya kalah adu penalti 5-6 dari timnas Vietnam U23. Atas kekalahan tersebut, manajer timnas Indonesia Sumarji, dia mengatakan ini kan terutama ini catch yang berkaitan dengan penyelenggaraan. Pendek kata ada berat sebelah begitu ya di final kemarin, kata Sumarji kepada awak media. Kami akan evaluasi seperti apa keikutsertaan kami di AFF ini, lanjut Sumarji. Komentar Sumarji di atas yang kemudian menjadi sorotan media Vietnam Soha. Mereka menyebut Sumarji benar-benar kecewa dengan pengadilan pertandingan plus permainan kasar yang ditunjukkan timnas Vietnam U23. Memanglah, kalau kalian pun mungkin memerhati ya perlawanan baru-baru ini, pasukan Vietnam dia main body itu, sangat kasar lah guys. Bayangkan Haikal pun disiku begitu, dan mereka memang nampak kasar lah dia punya corak perlawanan begitu. Cuma di sini wasit sepatutnya dia kena betul-betul ambil perhatian, apatah lagi ini final kan. Jadi ada kemungkinan lah kan, dikatakan di situ ada kemungkinan berat sebelah begitu. Tetapi itulah asal berlaku final begitu kan, dia banyak betul dia punya dramatis di situ kan. Kita dengar lagi guys.
Tak puas dengan bek timnas Vietnam U23, Ketua Badan Tim Nasional Indonesia pun ancam mundur dari turnamen AFF. Tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Kubu Indonesia sangat kecewa dengan permasalahan tersebut. Mereka menyuarakan hukuman untuk Hong Puk. Sumarji pun mengancam Indonesia akan mundur dari AFF, lanjut Soha. Media Vietnam Soha juga memberitakan bahwa Presiden Vietnam mengaku malu melihat permainan timnas Vietnam yang begitu kasar terhadap Indonesia. Bahkan Presiden Vietnam pun mengucapkan permintaan maaf kepada Indonesia atas sudah minta permainan maaf juga timnas Vietnam yang begitu kasar, lanjut Soha. Presiden Vietnam pun berjanji akan mengevaluasi hasil pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam dan siap memberikan sanksi kepada para pemain timnas Vietnam yang bermain kasar terhadap Indonesia di laga final. Presiden Vietnam pun menambahkan bahwa dirinya mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh warga negara ASEAN dan terkhususnya Indonesia yang merasa dirugikan atas permainan timnas Vietnam yang membahayakan, tutup Presiden Vietnam tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih, salam sehat, salam olahraga. Oke guys, demikianlah info yang kita dengar bersama-sama sebentar tadi berkaitan dengan Presiden Vietnam akui malu gelar juara AFF U23 ya, setelah dihujat publik sendiri. Kalau kita melihat perlawanan pada masa itu sangat tegang ya, dan di situ saya melihat wasit di situ macam berat sebelah lah saya tengok. Jadi sepatutnya wasit tidak menyebelahi mana-mana pihak. Wasit kena adil dalam hal seumpama ini. Jadi walau apapun Indonesia telah melakukan yang terbaik ya. Saya tengok mereka dapat mempertahankan gawang mereka sehinggalah minit-minit yang terakhir ya. Sehingga habis masa tidak ada sebarang bentuk jaringan yang telah diperolehi oleh pasukan Vietnam. Dan di situ saya boleh mengatakan bahwa Indonesia juga layak untuk mendapat juara karena Indonesia kalah pada adu penalti. Jadi kalau dilihat untuk kombinasi antara pemain-pemain timnas Indonesia, mereka telah dibentuk ya oleh Sintayong dalam pasukan yang satu pasukan yang saling bekerja sama ya. Sungguh pun dalam tempo yang singkat untuk membentuk dan juga melatih untuk persediaan di Piala AFF ini, tetapi timnas Indonesia telah menunjukkan satu pasukan yang kira hebat ya, sampai ke final. Bukan mudah untuk sampai ke final, tetapi itulah pasukan timnas Indonesia ini di bawah kelolahan ya Sintayong. Dia begitu arif dalam mencatur ataupun mencorakkan pemain dalam pasukannya. Jadi kalau AFF tidak berubah, maka dia akan kerugian besar. Bayangkan, Indonesia ini adalah satu negara yang besar dan penggemar sepak bolanya hampir 75% daripada jumlah penduduk di Indonesia. Jadi apabila dia keluar daripada AFF, maka saya tengok di situ AFF akan kerugian besar ya, karena supporter Indonesia ini sangat luar biasa. Apatah lagi kalau Indonesia menjadi tuan rumah, di situ pastinya stadion-stadion yang mereka anjurkan perlawanan, pastinya semua stadion akan penuh karena dengan kehadiran supporter-supporter daripada timnas Indonesia. Nah, jadi untuk apa yang telah berlaku baru-baru ini, saya tengok di sini AFF perlu meningkatkan dia punya sistemnya dari segi wasit dan juga dari segi sebarang bentuk yang kalau ditengok ada beberapa kelemahan lah untuk Piala AFF ini. Jadi guys, apapun semoga pasukan timnas Indonesia jangan berputus asa, tetapi teruskan usaha itu. Dan saya melihat ya, pasukan timnas Indonesia adalah satu pasukan yang hebat karena dalam menentang pasukan Vietnam mereka dapat bertahan ya. Itu pun banyak peluang-peluang dari timnas Indonesia untuk dapat jaringan sebenarnya, tetapi ya dari segi pertahanan Vietnam tidak dinafikan, hebat juga, tetapi dari segi perlawanan itu
ya pasukan Vietnam memang begitu, memang dia punya body itu keras mungkin ya. Jadi kekasaran demi kekasaran itu yang kalau dilihat ya, kalau wasit betul-betul berlaku adil, pastinya banyak yang Indonesia pasti dapat gelar juara sebenarnya. Sebab Indonesia kalah di adu penalti. Dalam sepanjang perlawanan itu banyak peluang sebenarnya pasukan timnas Indonesia perolehi. So apapun timnas Indonesia telah menunjukkan yang terbaik ya, dan telah melakukan pertahanan yang cukup luar biasa. Jadi bagaimana pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.